Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa Ya waffiqna 'amalan Allah. amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas, bapak-bapak yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke 128 sampai ayat yang ke 120. Ayat 100 di surah An-Nisa ini, ya, itu ayat kita ayat 100 sampai ayat yang ke 129. Begitu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan. Fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan. Was-sulhu khair, was-sulhu khair, wa uhdiratil anfusus syuh, wa uhdiratil anfusus syuh, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah.
ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Satu ayat lagi. Wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima wa kana Allahu wasi'an hakima. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sekali lagi ini temanya kembali seputar masalah dalam negeri, Mas Toto. Masalah apa? Dalam negeri, masalah rumah tangga. Menarik ini. Baik, silakan Mas Toto langsung diartikan ayat yang ke-128. Wa ini dan jika imro'atun seorang perempuan khofat dia khawatir mim dari ba'liha suaminya nusuran menjadi nusus berperilaku buruk au i'rodan atau mendiamkannya tidak acuh fala maka tidak ada junaha dosa alaihima atas keduanya ayyusliha untuk keduanya mengadakan perdamaian bainahuma antara keduanya sulhan perdamaian yang sungguh-sungguh wasuhu dan perdamaian itu khairun lebih baik wa uhdhirati dan ditabiatkan oleh Allah al-anfusu bagi jiwa-jiwa manusia suhan sifat kikir atau bakhil. Stop. Itu dua baris kemarin sudah kita bahas bahwa apabila terjadi pertikaian, percekcokan antara suami istri, kemudian istrinya mengajukan gugatan cerai dalam istilah agama disebut khulu, maka sementara suaminya mau, kemudian dengan kompensasi mas kawin yang diterima dikembalikan biar nggak terjadi pertikaian lagi. Oke. Nah, terus diajukan ke pengadilan agama diketok palu. Nah, itu dibolehkan. Kemudian namun wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusu dan ditabiatkan oleh Allah al-anfusu bagi jiwa-jiwa manusia asyuha sifat kikir atau bakhil. Artinya tidak ada perempuan yang merelakan suaminya itu dimiliki berbagi dengan wanita lain. Itu maksudnya wa uhdiratil anfusyusyuh, tidak mau berbagi. Itu maksudnya seperti itu, Mas Toto. Itu dengan itu wa uhdiratil anfusyusyuh. Jadi jiwa manusia khususnya perempuan itu tabiatnya tidak mau berbagi. Kok ada di televisi ada seorang yang istrinya lebih dari satu, terus kelihatannya rukun damai, casingnya apa? Casingnya, tapi tabiatnya tetap kikir, gak mau berbagi. Ya Mas Toto ya, ini kalau nggak dijelasin nggak paham ini. Ya, yang nggak ngaji tafsir nggak bakalan paham. Lah terus kapan lagi dapat keterangan surah An-Nisa? Nunggu siapa lagi? Ayo, apa makna daripada wa uhdiratil anfusyusyuh? Tahu kan bukan ustaz katanya. Lu emangnya ngaji Al-Quran harus ustaz apa? Katanya kembali kepada Quran dan hadis. Ngaji Qurannya aja nggak pernah. Ya Pak Dia. Masya Allah, kapan lagi kita bahas surah An-Nisa kalau nggak sekarang?
Terus ada ayat yang wa uhdiratil anfusus syuh, dan ditabiatkan oleh Allah pada jiwa-jiwa manusia asyuha, yaitu pelit, yakni susah untuk berbagi. Di sini diberikan penjelasan, fal mar'atu tabkhalu bi badli haqqiha li zawjiha wa tam'iha yajruha ila an tarqa. Jadi perempuan itu pelit atau kikir untuk menyerahkan haknya kepada zaujiha, kepada suaminya. Baik, kemudian sebaliknya, warrajulu yabkhalu bi ayyuti umrahu ma'a tamamati wajhiha wa kibari sinniha wa adami husulil ladzati bi mu'asyaratiha. Sebaliknya, si suami juga bosan, pelit untuk menghabiskan umur bersama satu wanita. Ini tafsirnya, ini saya baca ini, ya. Enggak bakalan ketemu. Ayo, ini kira-kira kalau dibaca Sabtu pagi, heboh apa enggak itu Pak? Kira-kira ada kesempatan dibahas sama ustadz yang lain Sabtu pagi? Ada nih. Masya Allah, baru tuh. Ini Pak, ada ini selama umur ini baru keterangan kan kayak gitu. Waduh, ketahuan dong kartunya para suami karena gini harus. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah. Saya minum dulu nih. Saya apa? Minum dulu. Mahal ini keterangannya. Ini kalau saya buka pas kultum Ramadan diprotes saya sama ibu-ibu Pak Alis, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap ini. Bahasan ini termasuk manusiawi ya sudah. Iya manusiawi. Itu mandatnya dari Allah. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada, makanya membenar itu ketika pernikahan melalui 25 tahun dirayain. Terus ada pernikahan ormas 50 tahun disyukuri, karena untuk sampai seperti itu gak gampang. Ya Mas Toto ya, benar-benar harus disyukuri. Lah syukurannya kok gak usah cukup baik, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, ya Allah ya Karim. Lanjut Mas Toto, Mas Toto senyum mana kayak gitu. Keterangan. Wa in tuhsinu, dan jika kalian baik dalam menggauli pasangan, wa tattaqu, dan kalian memelihara diri tidak curang. Baik, stop. Dan jika kalian berbuat baik, yakni konsisten merawat istri-istri kalian, wa in karahtumuhunna, walaupun kalian tidak senang, bi antasu'u bainasyabati wal ajuz fil qismati wal nafaqah, yakni walaupun istri kita itu kadang-kadang selin, ya kan, itu namanya berbuat baik, maka bahasanya tuhsinu, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, wa tattaqu, dan kalian memelihara diri tidak curang, nahan diri, ngempet, ada sabarnya. Makanya ibadah nikah itu ibadah ya. Kita lagi gedek, lagi sama istri tapi ditahan, selang berapa hari kemudian cair lagi, ntar kambuh lagi. Ya namanya perahu di lautan Mas Toto, badai itu kan gak bisa diprediksi, ya kan? Tapi kalau udah pengalaman ini mau ada badai, jangkarnya harus dikeluarin persiapan. Kan udah pengalaman. Nah, masa udah pengalaman bertahun-tahun gak apa-apa gitu. Ya, Pak Mandra ya. Lanjut Mas Toto. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena dia adalah bima, terhadap apa yang tak maluna kalian kerjakan, khabira, maka maha mengetahui. Baik, maha mengetahui apa maksudnya? Berupa perbuatan baik dan
Dan ketika kita berbuat baik, ngempet, maka wa huwa yudli hukum alaihi, Allah akan memberikan pahala. Tuh, maka pahalanya menikah double-double itu. Ya, Mas Toto ya. Mas Adi, ayo cari nikah ya. Nikah pahalanya berlipat-lipat. Lah gimana enggak berlipat? Ngempanin anak orang. Ya kan, nanggung sampai mati. Oh, ya kan? Terus kan anak keselin lagi. Itu pahalanya berlipat-lipat. Ya, Mas Toto. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan ngaji surah An-Nisa rumah tangga kita dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Lanjut Pak Mandra sekarang ayat yang ke-129. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u, dan tidak akan kalian mampu atau bisa an ta'dilu, untuk kalian berlaku adil dalam rasa cinta dan kecenderungan hati, bainan nisa'i, di antara istri-istri. Baik, ini yang dipermasalahkan tidak bisa berbuat adil masalah rasa cinta, bukan masalah materi, bukan masalah apa? Ini adil itu dalam hal masalah cinta. Jadi di antara istri-istri Rasulullah yang paling cantik siapa? Aisyah. Yang lain ada yang janda, ada yang sudah lanjut usia. Ya wajar dong Rasulullah cenderung kepada Sayyidah. Tapi kalau gilirannya itu tetap adil. Tapi masalah perasaan itu tidak bisa dibohongi. Daun muda ya Pak Aris ya. Daun pelan-pelan ngajinya Pak Aris ya kan. Ntar nanti kalau praktekin biar piawai gitu. Lanjut. Walau harostum, meskipun kalian sangat ingin berbuat demikian. Nah, udah distempel di dalam Al-Quran. Seandainya kita mempunyai lebih dari satu istri, seandainya kalau Allah berkehendak mau apa Haris ya kan, kita tidak akan mampu berbuat adil dalam masalah perasaan mencintai. Kita tidak akan berkurang walaupun aku menikah lagi, ya kan. Tapi kalau untuk urusan uang belanja mungkin bisa. Lanjut. Apa hari itu? Masya Allah. Ya, sesuai dengan porsinya. Cakep tuh Pak Hari menyampaikan adil itu bukan sama rasa, namun disesuaikan dengan porsinya. Anak kita SD, SMP, SMA tentunya uang jajannya itu berbeda. Maka apa yang disampaikan Pak Hari Prabowo sangat tepat. Adil itu disesuaikan dengan porsinya, tidak harus sama rasa, sama rata. Ini namanya ngaji tafsir berbutuh ada diskusinya. Ayo Mas Toto kelihatannya penasaran. Ayo. Iya. Iya, Masya Allah. Ya. Yang memberi, kita yang memberi mungkin bisa bicara begitu, tidak sama rasa sama rata. Tapi yang menerima nggak akan terima. Ya. Nggak akan terima. Mereka akan lihat, katakanlah uang. Kok dia dikasih 10.000, aku cuma dikasih 5.000. Walaupun aku lebih muda, dia lebih tua, aku masih SD, dia SMP, nggak akan terima. Baik, maka ada istilah di dalam Al-Quran itu adil dan qisṭah. Nanti saya bahas, nanti kita bahas. Kita terusin dulu nih Mas Toto, nanti kita bahas, oke? Ini menarik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya jawab. Maka adil itu tidak harus sama rata, namun sesuai dengan porsinya. Namun kadang susah untuk diterima, ya kan? Demikian. Lalu bagaimana jawabannya? Nah, nanti ada jawabannya. Lanjut Mas Mandra. Fala tamilu, maka jangan kalian terlalu condong. Kula
kulal maili, seluruh kecondongan hati untuk salah satu istri. Fatadaruha, sehingga kalian membiarkannya istri yang lainnya. Kal mu'allaqah, seperti tergantung atau tidak digauli dan tidak dicerai. Artinya terkatung-katung. Apa Mandra? Terkatung-katung. Jangan kondisikan istri kita itu kal mu'allaqah. Mu'allaqah itu kalau gambarannya seperti ini, digantung, terkatung-katung kan kayak gitu. Dicerai enggak, dikasih nafkah juga enggak, terkatung-katung. Lanjut. Wa in tuslihu, dan jika kalian memperbaiki, membagi waktu dan nafkah dengan adil, wattaqu, dan kalian memelihara diri dari sewenang-wenang. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, dia adalah ghafurur rahima, maha pengampun, maha kekal kasih sayangnya. Nah, ayat ini ditutup dengan wa fa innallaha kana ghafurur rahima, karena usaha untuk berbuat adil dari seorang suami dan berbuat baik untuk tidak sewenang-wenang pasti terjadi, besar kecilnya. Maka kalau kita ingin sungguh-sungguh, nanti akan mendapatkan maghfirah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Soto, dibaca Asbabun Nuzul ayat 129. 129. Ya, Bismillah. Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya melebihi kecintaan beliau terhadap para istri yang lain. Beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana perintah Allah. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku. Janganlah kau memaksakan sesuatu yang menjadi perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku." Tuh. Jadi tidak bisa dibohongi, yang namanya perasaan itu pasti ada namun kecenderungan itu jangan digaspol. Artinya jangan seluruh cinta itu ditumpahkan pada seseorang sehingga yang lain terbengkalai, terkatung-katung. Terus ada doanya. Ada apa? Ada doanya. Ini Pak Aris kalau mau melangkah nambah, nanti doanya tak kasih ini yang versi Arabnya saya kasih. Ya Pak Aris ya. Jangan sekarang, kalau saya kasih. Tidak kalau di sini bahasa Indonesia, kalau di rumah saya Arabnya tak kasih. Gimana? Ya. Cara adilnya gimana? Ya Pak Aris sendiri yang akan selesai kalau saya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Ya Mas Toto. Arti kalimatnya apa ya Ustaz? Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku. Giliran apa maksudnya? Giliran itu adalah bagian dari jiwa, bagian dari perasaan. Maka perasaan yang ada pada Rasulullah cenderung mencintai Sayyidah Aisyah itu jangan sampai dituntutnya kamu tidak adil. Tidak adil dalam hal masalah perasaan, tapi secara lahiriah Rasulullah berbuat adil gitu. Karena ayatnya sudah jelas. Mas Toto coba diulangi teks bahasa Indonesianya aja, terjemah bebasnya. Yang pinggir itu ayat 125. 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan. Dan ayat 129 Mas Toto.
125 tadi ngomongnya. Oh, Maaf. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan melihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. baik. Arabnya ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisa'i faya'tilu thumma yaqul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi giliran antara istri-istrinya. Beliau berlaku adil dan berdoa, Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah giliranku, bagian perasaan. Fima amliku, yang aku mampu. Fala talumni, jangan engkau mencela diriku fima tamliku, terhadap apa yang engkau kuasai. Kalau Allah itu kan maha menguasai, maha adil seadil-adilnya, tapi manusia itu tidak mampu, punya keterbatasan. Maka dari itu Rasulullah fala talumni fima tabliku wala amlik, jangan engkau cela aku dalam hal yang engkau menguasainya sementara aku tidak mampu menguasai, ya kan? Nah, di situ Mas Toto. Maksudnya di sini adalah yang jelas makna daripada doa itu, ya Allah, inilah bagianku sesuai dengan kemampuanku. Bagian Rasulullah adalah untuk membagi adil istri-istrinya, menggilir ya, giliran. Kalau gilirannya kan adil, maka jangan engkau mencelaku terhadap apa yang engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasai dalam hal masalah perasaan. Ya Mas Toto ya, tuh baik. Tadi menarik ada pembahasan. Kadang ada orang yang walaupun sesuai dengan porsinya ada perasaan nggak nerima. Maka dari itu dalam Al-Quran ada tingkatan adil dan al-qisti. Silakan dibuka surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Surah yang ke-49, ayat yang ke-9, halaman 516. Baik, silakan Mas Toto dibaca langsung terjemah bebasnya aja. Ayat 9. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Baik, itu di ayat yang ke-9. Tolong dilihat di penghujung ayat, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Baik, Mas Toto dibaca fa in fa'at. Mana ya Ustaz ya? Ya sekolah. Tengah. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Baris keberapa Ustaz? Oh udah. Fa aslihu, bukan? Ya itu. Sebelumnya dari fa in fa'at. Oh ya. Fa in fa'at, maka jika golongan itu telah kembali, fa aslihu, maka kalian damaikanlah, bainahuma, di antara keduanya, bil adli, dengan adil.
wa atasitu, dan berbuat adillah kalian. Stop. Adil dan aksitu beda. Adil itu kadang memang porsinya sama, akan tetapi pihak yang lain kadang tidak menerima. Tapi kalau aksitu itu diterima oleh pihak lain dengan tidak menyakiti hati. Contohnya Rasulullah itu adalah orang yang bisa menerapkan adil dan al-qisti. Adil dan al-qisti aksitu. Ini pernah saya sampaikan dan seringlah disampaikan. Suatu ketika Ka'bah itu mengalami kebanjiran sebelum Rasulullah jadi Nabi. Kemudian dibangunlah oleh penduduk Mekah, oleh para kabilah-kabilah. Setelah selesai tinggal meletakkan yang namanya Hajar Aswad. Masing-masing dari suku itu mengklaim bahwa mereka yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya hampir bertikai. Kemudian terus solusinya bagaimana nih? Masing-masing gak ada yang mau ngalah. Kalau ada yang masuk ke Masjidil Haram ini, maka orang pertama itulah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Nah, ternyata yang muncul atas kehendak Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi apa nih? Pada pikiran ini. Akhirnya tinggal Hajar Aswad. Nah, Rasulullah meletakkan kedua sorbannya. Kita letakkanlah itu yang namanya Hajar Aswad. Ayo diangkat. Giliran sampai mau Hajar Aswad diletakkan, Rasulullah yang meletakkan. Puas apa enggak kedua pihak? Enggak ada selain agama Islam yang seperti itu. Jadi kedua belah pihak itu puas nenteng Hajar Aswad. Terus pas yang meletakkan, eksekutornya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya yang al-qisti itu banyak. Nanti akan kita kaji lagi. Ya, maksudnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Adil dan apa? Al-qisti. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mandra, azan.